Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, hari ini Bu Ismi isi materi ya. Tenang aja, Bu Ismi gak akan ngasih rumus-rumus, hanya menjelaskan materi aja. Simpel kok. Oke, kemarin kita bahas getaran ya. Sekarang kita bahas gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat atau getaran yang berjalan. Ya gitu aja, getaran yang berjalan gitu aja ya. Nah, getaran yang berjalan ini berdasarkan mediumnya ada dua macam. Yang pertama gelombang mekanik, yang kedua gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik ini itu memerlukan medium untuk merambatnya. Sedangkan gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium. Nanti kita bahas satu persatu tentang gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, pada pembahasan ini Bu Ismi akan membahas tentang gelombang mekaniknya dulu. Gelombang mekanik ada dua macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus terhadap getarannya. Jadi arah rambatnya itu tegak lurus. Contohnya gini ya, kalian pernah ke pantai, lihat ada gelombangnya ya, gelombangnya bentuknya kayak gitulah. Nah, itu termasuk gelombang transversal. Itu juga contoh. Kalau enggak, Dila sama Giska lagi mainan lompat tali. Nah, Giska megang di ujung, Dila megang di ujung. Akhirnya sama Dila digerakkan tuh hingga membentuk seperti ini. Ini disebut dengan gelombang transversal. Nah, pada gelombang ini juga ada frekuensi, ada periode, ada amplitudo. Nah, ada hitung-hitungannya juga, but Bu Ismi gak akan nyuruh kalian menghitung, hanya kalian pahami apa yang Bu Ismi katakan. Yang namanya amplitudo pada gelombang ini adalah simpangan terbesar, sama seperti pada getaran. Simpangan terbesar pada ini di mana? Ini nih. Jarak ini disebut dengan simpangan terbesar. Kalau enggak dari sini ke sini, boleh jaraknya 5 meter. Berarti ya amplitudenya 5 meter. Nah, kalau frekuensi sama periodenya kalian harus menghitungnya. Tapi Bu Ismi nggak akan nyuruh kalian menghitung. Nah, kalau pada getaran kemarin, ada yang namanya disebut dengan satu getaran ya. Sama, pada gelombang transversal ini juga ada yang disebut dengan satu gelombang. Kalau satu gelombang pada gelombang transversal itu harus ada satu puncak dan ada satu lembah. Satu puncak, satu lembah dikatakan satu getaran. Berarti kalau yang Bu Ismi gambar ini kira-kira ada berapa getaran? 1, 2. Iya, berarti ada 2 gelombang, bukan getaran. Maksudnya gitu. Jelas ya? Ini adalah gelombang transversal. Nah, sekarang yang kedua, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya sejajar. Nah, ini Bu Ismi gambar selinki ataupun pir. Nah, Bu, gambarnya kok nggak jelas kayak gitu lah. Ibaratnya gini lah, biar gampang aja. Yang jelas, Bu Ismi cuma membedakan di sini ada rapatan, di sini ada renggangan. Ada rapatan, ada renggangan. Ada rapatan, ada renggangan. Nah, sama pada gelombang longitudinal ini kalian juga harus paham yang namanya satu getaran dan satu gelombang. Kalau pada gelombang longitudinal itu yang namanya satu gelombang harus ada satu renggangan dan satu rapatan dan satu renggangan, atau satu renggangan satu rapatan boleh, kembali nggak apa-apa. Nah, ini berarti ada berapa gelombang yang Bu Ismi gambar? Berarti 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Nih ya, berarti gelombang longitudinal ini yang Bu Ismi gambar adalah 3 gelombang.